Bayangkan di pagi yang cerah, kamu memutuskan untuk menghabiskan waktu di kebun binatang. Udara segar bercampur aroma rumput, dan suara binatang menggema, menciptakan suasana tenang sekaligus penuh rasa ingin tahu. Melangkah melewati gerbang besar dengan tulisan, Kebun Binatang. Awalnya, semuanya terasa biasa. Seekor harimau terlihat sedang berbaring santai di bawah pohon, burung-burung berkicau dari kejauhan, dan seekor buaya tampak diam pasif di kolam, hanya menatap para pengunjung yang lalu lalang. Tapi saat melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang terasa sangat berbeda, yaitu ketika mendekati kandang harimau yang sedang bersantai itu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Harimau itu mulai berdiri perlahan, lalu mengepakkan sayap besar yang memantulkan sinar matahari. Tidak percaya dengan apa yang dilihat. Ternyata, harimau itu bukan harimau biasa. Ternyata ada tulisan Harimau Garuda yang terpasang di pintu kandangnya. Dengan sekali gerakan, dia mengepakkan sayapnya, membuat daun-daun di sekitarnya berterbangan. Melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya trik atau imajinasi. Tiba-tiba, kamu mendengar suara lembut yang jelas dari arah kandang burung. Di sana, seekor burung besar dengan bulu berwarna merah dan oranye tampak berdiri anggun. Itu bukan elang atau burung biasa. Itu adalah Phoenix, burung api dari mitologi yang dikatakan hidup abadi. Semakin terus menjelajah, semakin jelas bahwa kebun binatang ini bukan kebun binatang biasa. Ini adalah tempat di mana mitologi menjadi nyata, di mana dongeng hidup di depan matamu. Kamu mulai bertanya-tanya, bagaimana jika kebun binatang ini bukan sekedar atraksi? Bagaimana jika makhluk-makhluk ini adalah penjaga dunia yang kita abaikan selama ini? Dalam video kali ini, kita akan masuk ke dalam binatang-binatang mitologi yang konon ada dan dijumpai di kebun binatang. Jadi, ambil napas panjang, dan biarkan imajinasimu mengalir. Yang pertama ada Kimera. Konon, Kimera lahir dari pasangan makhluk mitologi yang gak kalah menakutkan, yaitu Typhon dan Echidna. Typhon adalah raksasa angin topan, sementara Echidna dikenal sebagai ibu monster. Karena melahirkan banyak makhluk legendaris lainnya, seperti Sphinx dan Cerberus. Kimera hidup di pegunungan Lycia, Yunani, dan dianggap sebagai penjaga rahasia alam para dewa. Dulu, orang-orang Yunani percaya kalau Kimera adalah penjelmaan dari kekacauan alam. Misalnya, jika gunung meletus atau terjadi badai besar, itu artinya Kimera sedang mengamuk. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa Kimera pernah terlihat di kebun binatang mitologi zaman dulu. Kebun binatang ini bukan sembarang tempat, melainkan taman milik seorang raja yang ingin mengoleksi makhluk-makhluk ajaib. Kebun binatang ini terletak di sebuah pulau misterius, dikelilingi oleh kabut tebal. Para pengunjung yang berani masuk harus melewati labirin yang dijaga oleh Kimera. Selanjutnya ada monster legenda Gevaudan. Konon dari cerita rakyat, monster itu berperawakan besar. Tampak dadanya, sama lebarnya dengan seekor kuda. Panjang tubuhnya menyamai postur seekor macan tutul. Kisah monster Gevaudan berasal dari cerita para petani di pedesaan Prancis pada abad ke-18 yang merasa terganggu dengan keberadaan monster ini. Mitologi ini masih menjadi dongeng yang menarik untuk diceritakan bahkan sampai sekarang. Di saat yang sama, para pakar masih belum bisa mengidentifikasi jenis monster itu. Mereka belum yakin apakah monster ini sebenarnya adalah seekor serigala, atau singa yang kabur dari kandangnya, atau makhluk yang berbeda sama sekali. Pada awal tahun 1765, kerajaan Prancis merasa sudah waktunya untuk bertindak.
Raja Louis kelima memerintahkan sejumlah pemburu berpengalaman dari kalangan aristokrat untuk pergi ke Gevaudan, memimpin kelompok pemburu dan menangkap monster Gevaudan. Sayangnya, usaha ini tidak membuahkan hasil. Kombinasi penggambaran dan perupaan Gevaudan yang berlebihan, dan laporan yang mengatakan betapa ganasnya monster Gevaudan ini, ternyata menimbulkan dugaan baru di kalangan pakar biologi masa kini. Alih-alih seekor serigala peliharaan yang berbadan besar, sejumlah ilmuwan menduga monster Gevaudan adalah hasil hibridasi hiena atau singa yang lepas dari beragam kebun binatang yang menjamur di Prancis saat itu. Selanjutnya ada Griffin, salah satu hewan mitologi yang terkenal dari bangsa Yunani kuno. Griffin bertubuh seperti singa, tetapi kepala dan sayapnya menyerupai burung elang. Jelas sekali makhluk ini benar-benar tidak masuk akal. Dan dalam kasus Griffin ini, kemungkinan besar asal-usulnya ada hubungannya dengan kisah nyata penemuan fosil dinosaurus. Kisahnya datang dari Aristeas, seorang musafir Yunani yang melakukan perjalanan jauh ke timur Yunani. Dia menjelaskan bahwa para Griffin adalah penjaga emas. Herodotus bukan satu-satunya yang memanfaatkan informasi Aristeas. Ada juga tafsiran dari seorang penulis abad kelima sebelum Masehi lainnya. Penyair Aeschylus juga menulis tentang Griffin. Dia menjelaskan bahwa suku bernama Arimaspi akan mencuri emas para Griffin dan akan mengejar mereka. Yang menarik adalah Aeschylus secara kiasan menyebut Griffin sebagai anjing. Hal ini menunjukkan, awalnya mereka dipandang sebagai makhluk yang tidak bisa terbang dan tidak bersayap. Penafsir Apollonius dari Tiana, dari abad pertama Masehi, secara eksplisit menggambarkan Griffin sebagai makhluk yang tidak bersayap. Konon kabarnya, Griffin diduga adalah hewan dari Asia Tengah. Namun lokasi pastinya masih belum jelas. Herodotus dengan jelas menempatkannya jauh di sebelah timur dan utara Yunani, tetapi mustahil untuk memastikannya secara tepat. Jadi, kemungkinan mereka tinggal cukup dekat dengan Mongolia. Di sisi lain, Pliny menempatkan Griffin di Ethiopia. Namun, ini tampaknya merujuk pada Ethiopia di Asia bagian timur, bukan Ethiopia di Afrika. Selanjutnya ada Pegasus. Konon ceritanya, Pegasus ini adalah seekor kuda yang memiliki sayap putih yang lebar. Dalam mitologi Yunani, disebutkan bahwa Pegasus lahir dari darah Medusa. Disebutkan juga bahwa Pegasus ditunggangi oleh Bellerophon untuk melawan Chimera. Pegasus dijinakkan oleh Bellerophon dan melayaninya selama petualangannya, termasuk ketika Bellerophon mengalahkan Chimera. Ketika Bellerophon ingin menerbangkan Pegasus ke Gunung Olympus, tiba-tiba dia dihempaskan oleh Zeus. Tetapi Pegasus tetap terbang dan berhasil tiba di Gunung Olympus. Disinilah Pegasus menghabiskan hari-harinya dengan membawakan petir untuk Zeus. Dalam catatan Theogony Hesiod, tertulis bahwa bersama Medusa, Dewa Sabelox atau Poseidon, terbaring di padang rumput yang lembut di antara bunga-bunga musim semi. Ada juga makhluk mitologi bernama unicorn. Konon unicorn ini dijadikan lambang negara Skotlandia. Sejak Raja William mengenakan lambang itu pada abad ke-12. Bagi banyak orang, tidak sulit membayangkan makhluk mitologi unicorn karena banyak diadopsi dalam budaya populer dan kisah-kisah fiksi ilmiah. Unicorn dikenal dengan wujud kuda yang bertanduk spiral di dahinya. Menurut apa yang digambarkan pada Museum St. Neots di Inggris, citra seperti unicorn
mungkin berasal dari peradaban lembah Indus sekitar 3300 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi di Asia Selatan. Peradaban tersebut terdapat di wilayah yang mencakup bagian dari Afghanistan, Pakistan, dan India saat ini. Dilihat dari tampak samping, maka unicorn ini tampak seperti kuda, dengan satu tanduk muncul di dahi. Namun, gambar-gambar ini kemungkinan besar menggambarkan aurochs atau dikenal dengan Bos primigenius, seekor lembu liar yang sekarang sudah punah. Sementara itu, deskripsi tertulis dari Tiongkok tentang unicorn Asia berasal dari sekitar 2700 sebelum Masehi. Menurut American Museum of Natural History di New York, makhluk mitologi unicorn ini tampaknya merupakan kombinasi dari berbagai hewan dan memiliki tubuh rusa, ekor lembu, mantel seperti naga yang berwarna-warni atau bersisik, dan tanduk yang tertutup daging. Terlepas dari perbedaan fisik, unicorn dalam cerita rakyat Asia digambarkan sebagai makhluk mitologi yang menghindari kehidupan dan suka menyendiri, seperti yang ada dalam catatan Eropa selanjutnya. Menurut Risalah Ctesias, menulis cerita dari para pelancong India dan menggambarkan keledai liar seukuran kuda dengan tubuh putih, mata biru, kepala merah, dan tanduk warna-warni sepanjang sekitar 1,5 kaki atau sekitar 0,5 meter.